Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara mendiagnosa gangguan-gangguan jin ataupun sihir-sihir yang berada pada diri kita. Yang pertama, untuk mengetahui ataupun mendiagnosa gangguan-gangguan jin dan sihir di dalam diri seseorang, sama halnya dengan seorang dokter, maka perlu kiranya kita mengenali jenis-jenis apa yang terjadi ataupun menimpa tubuh kita. Ada beberapa hal mengenai gangguan jin ini. Yang pertama sifatnya psikis, kejiwaan, ataupun yang sifatnya fisik, yang sifatnya jasmani. Yang pertama, tentang gangguan psikis ataupun yang sifatnya kejiwaan, orang-orang yang terindikasi terkena gangguan jin atau sihir, yang pertama akan merasakan rasa was-was, cemas, kemudian rasa takut yang berlebihan, ataupun juga kadang-kadang merasa diikuti oleh makhluk-makhluk ataupun jin-jin yang tidak terasa senantiasa mendampinginya atau mengikutinya, atau juga bisa mempengaruhi pada sisi emosionalnya. Orang-orang yang terkena gangguan jin ataupun sihir itu secara emosi akan merasakan satu perubahan yang drastis, yang tadinya rata-rata emosinya berada di bawah biasa saja standar, namun ketika terkena gangguan jin ataupun sihir ataupun memiliki amalan-amalan yang tidak syar'i ataupun benda-benda yang tidak syar'i, maka akan merasakan perubahan emosi yang begitu drastis, mudah marah, tersinggung, dan sangat sensitif terhadap hal-hal yang itu menyangkut pada dirinya. Juga faktor-faktor yang lain ketika seseorang terkena gangguan jin dan sihir, ya, ada hal yang lain, yakni ketika di dalam tidurnya akan senantiasa mimpi-mimpi buruk, seperti mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi dikejar oleh orang-orang yang tidak dikenal, ya, makhluk-makhluk yang seram, mimpi digigit binatang berupa ular, harimau, ataupun anjing dan sebagainya. Atau juga bisa jadi mimpi-mimpi yang itu ketika dia terbangun akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Nah, ini dalam keadaan terjaga akan merasakan secara psikis, secara kejiwaan demikian. Pada saat tertidur atau tidur juga akan sering merasakan hal-hal yang buruk, ya. Di antaranya yang lain adalah sering rep-repan, tindihan, ya. Kemudian sering tidak bisa tidur pun juga kadang-kadang dialami, ya, insomnia, susah tidur, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, secara psikis juga orang-orang yang terkena gangguan jin ataupun sihir akan terindikasi atau bisa dilihat dari segi aktivitasnya. Aktivitas jadi malas, ya, malas ibadah, malas bekerja, pengen tidur terus-menerus, ya, malas, termasuk malas mandi, ya, malas terkena air, takut air, ataupun takut terkena sinar matahari, pengennya di kamar gitu. Ya, ini adalah ciri-ciri yang lain yang bisa saja menjadi indikator atau tanda bahwa seseorang terkena gangguan jin dan sihir. Yang kedua, secara fisik atau jasmani,
orang-orang yang terkena gangguan jin dan sihir, maka dia akan merasakan secara fisik ya banyak hal. Yang pertama, sering terasa dada sesak, kemudian perut membesar, atau tanpa setelah diselidik secara medis, itu secara diagnosa medis itu menjadi hal yang tidak terdeteksi. Namun secara fisik nampak jelas perubahan-perubahan pada dirinya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kepala terasa tertusuk-tusuk, tapi di scan ataupun didiagnosa oleh medis kedokteran tidak ada masalah pada kepalanya. Atau tiba-tiba jantung sering terasa seperti ditarik, kemudian mata sering buram, tiba-tiba pengen terasa seperti ada perubahan yang drastis padahal awalnya normal. Atau juga tiba-tiba tidak bisa berbicara atau bisu, tiba-tiba merasakan rasa mual, sering pusing, badan terasa berat, pundak ya, kaki kram, tidak bisa melangkah atau lumpuh, ya, tangan tiba-tiba langsung tidak bisa bergerak, atau di tempat tidur saja pengennya melakukan aktivitas-aktivitas yang yang memang dia merasakan berat untuk beraktivitas karena kondisi badan yang sangat berat ataupun sering sakit. Yang kedua, secara fisik juga orang-orang yang terkena gangguan jin ataupun sihir itu akan merasakan perubahan yang drastis ya, khususnya dalam segi fisiknya secara umum. Ada perubahan-perubahan yang drastis khususnya pada organ-organ tubuhnya, sehingga mereka merasa senantiasa merasa sakit. Nah, inilah yang menjadi faktor-faktor tersebut. Kita harus mendiagnosanya. Dengan cara apa? Ya tentunya kita kembali lagi pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mendeteksi gangguan-gangguan jin ataupun sihir, maka kita bisa mendiagnosa atau mendeteksi secara mandiri. Setelah kita ada gangguan jin atau sihir terindikasi, maka kita boleh meruqyah diri kita atau meminta bantuan kepada para peruqyah yang ada di wilayah kita. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan cara mendiagnosa secara sederhana dan mandiri. Bagaimana cara mendeteksi atau mendiagnosa gangguan jin ataupun sihir yang ada pada diri kita. Yang pertama, letakkan tangannya ke depan mulut 5 cm. Oke, kemudian bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 1 kali. Lalu tiupkan. Usapkan seluruh wajahnya ke lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, kepalanya, badan depan, tangan kanan, tangan kiri, semua pundak, punggung belakang, kaki kanan, kaki kirinya. Oke, setelah baca surah Qul Huwallahu Falaq An-Nas, lalu letakkan tangan kirinya di perut, ya di perut, tangan kanannya di detak jantung. Rasakan detak jantungnya. Oke, setelah rasakan detak jantung, pejamkan matanya. Oke. Pejamkan matanya. Lalu kemudian tangan kirinya diputar dan dadanya diputar. Oke, diputar sambil terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Ya. Diagnosis itu caranya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah selesai baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berhenti. Lalu kedua tangan pegang perutnya. Setelah pegang perutnya, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba mohon apabila di dalam diriku ini ada penyakit-penyakit jasmani, rohani, penyakit lahir, batin, ada gangguan-gangguan jin dan sihir, ain, hasad, dan sejenisnya, hamba mohon keluarkan ya Rabb. Sambil khusyuk, konsentrasi, penuh ikhlas dan kesungguhan, ya pelan-pelan dari perut tadi, tarik, naik ke dada, lalu buang. Oke, kembali lagi. Tarik pelan-pelan sambil pejamkan matanya. Tarik pelan-pelan. Buang. Sampai 3 kali tarik. Oke, lepaskan, buang. Oke. Ada baiknya kita menyiapkan plastik ataupun ember atau wadah untuk menampung. Apabila kita muntah, maka muntah itu tidak jatuh ke sembarangan tempat.
Indikasi kalau kita terkena gangguan jin ataupun sihir, beberapa hal itu biasanya ketika kita baca surat tadi Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, maka mata itu berair, ya, pengen menangis, kemudian dada sesak, mual, kemudian berat pundak, pala pusing, kemudian tiba-tiba bergetar, pengen berteriak, pengen menangis, kemudian ataupun gejala-gejala yang lainnya itu yang biasa dirasakan, dan menurut pengalaman itu akan terasa hawa, ya, tiba-tiba dingin, kemudian ataupun panas, ya, bagian pundak, bagian organ tubuh kita, tiba-tiba kita pengen kok pengen merasakan energi yang berbeda. Intinya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dicintai Allah, inilah beberapa tips cara mendiagnosa, kemudian mendeteksi gangguan-gangguan jin dan sihir dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Kita sampaikan video ini kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang belum mengetahui dan mendengarnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Warzuqna kamal tabaat lahu dhahira wa batin ya arhamar rahimin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.